Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya, udah di tahun 2022 aja nih. Ada gak sih dari kamu yang ngerasa bahwa tahun kemarin merupakan tahun-tahun terberat? Barangkali di tahun kemarin ada yang ditinggal oleh orang-orang kesayangan, ya dikhianati oleh orang-orang kepercayaan, atau ada yang ditimpuk oleh beban pikiran, khawatir akan masa depan. Ya, mau gimana ya? Aku tahu kok apa yang kamu hadapi saat sekarang ini nggak mudah. Sudah banyak air mata yang jatuh membasahi pipimu. Udah banyak keringat yang menetes untuk mengejar mimpi-mimpimu. Mentalmu, fisikmu, dan pikiranmu dihajar habis-habisan oleh pahitnya kenyataan. Lebay gak sih kata-katanya? Maaf, canda kok. Oh ya, aku mau nanya, apa sih keinginanmu yang tahun lalu gak terrealisasi? Atau tahun-tahun sebelumnya belum tercapai? Ada gak sih? Mungkin ada ya, gak mungkin gak ada lah. Ya, kita sama-sama berharap aja deh, semoga tahun ini keinginan kita, mimpi-mimpi kita bisa Allah bantu untuk tergapai gitu. Allah bantu untuk mewujudkannya. Memang sih pedih rasanya di saat harapan dan keinginan kita nggak kecapai. Apalagi kalau kita tahu apa penyebab kenapa keinginan kita itu nggak terjadi gitu. Sakit, ya itu udah pasti kan. Kita juga perlu tahu sejatinya kita hanya mampu untuk merangkai dan merencanakan keinginan. Kemudian kita iringi dengan kerja keras serta doa. Namun perkara yang menjadikan mimpi itu kenyataan atau enggak, itu sama sekali bukan urusan kita. Allah tahu, Allah punya cara sendiri untuk mewujudkan bagaimana mimpi kita itu terrealisasi gitu. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Dan barangkali di sini sih Allah masih pengen melihat kerja keras kita lagi. Mungkin saja Allah pengen ibadah kita lebih ditingkatin dari waktu-waktu yang sebelumnya. Mungkin saja Allah pengen tahajud kita pada saat sekarang ini dan yang masa yang akan datang itu lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya intinya sih ketimbang kita mengeluh, ada baiknya kita introspeksi diri aja gitu. Gimana ya? Kalau kita ngomongin tentang luka di masa lalu, sudah pasti sangat perih. Dan kalau diungkit bisa saja bahkan mengundang air mata. Ya mau gimana ya? Di sini aku mau berbagi sih, tapi agak berat juga. Kalau kita berbicara tentang luka, itu semua orang punya luka dan semua orang punya rasa sakitnya sendiri. Dan ya, kita jujur aja deh, pelangi itu butuh waktu untuk memancarkan warna yang indah. Bahkan bulan juga perlu waktu gelap agar keindahannya bisa kita nikmati di malam hari gitu. Dan yakinlah bahwasanya luka pun juga demikian. Setauku ya belum ada sih luka yang terjadi sekarang dan 1 detik kemudian bisa sembuh. Sakitnya langsung hilang, bahkan sembuh total gitu. Aku belum pernah sih lihat yang secara langsung, tapi kalau di film atau di anime mungkin ada sih. Tapi di dunia nyata aku belum pernah sama sekali buat nemuin hal yang begitu, untuk ketemu dengan hal yang begituan atau ngeliat secara langsung sih yang lukanya sekarang tapi langsung sembuh gitu. Belum pernah. Oh ya, sorry, maaf. Untuk gimana? Pembahasan kita udah melenceng ya. Tapi di sini poin utama yang ingin aku sampaikan adalah tunggu saja waktu yang tepat. Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang memegang kendali hidup ini. Allah adalah sebaik-baiknya pemegang skenario. Allah sudah punya rencana terbaik untuk kita sekarang, 1 detik kemudian, dan yang akan datang. Allah sudah punya itu. Dan perihal luka yang telah digoreskan di hatimu, maka ikhlaskan, maafkan, beri kelapangan dada. Sebab aku sangat yakin dengan begitu akan mampu membuka matamu untuk memandang ke arah yang lebih jauh. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu, dan juga dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin ke depan lebih baik kita tambah perbanyak aktivitas yang produktif. Ya insya Allah lah
Allah akan bantu kita secara perlahan untuk sembuh dari luka yang telah terjadi. Allah akan bimbing kita untuk bangkit, move on, dan fokus untuk meraih mimpi di masa yang akan datang. Amin. Oh iya, aku hampir lupa nih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Fauzan. Ini adalah podcast pertama aku. Dan aku harap teman-teman semua nggak bosan dengar suara aku yang biasa-biasa aja, atau mungkin bisa dibilang nggak bagus ya. Tapi di sini nih aku cuma mau berbagi, mau merangkai kata di channel Literasi Hijrah ini, karena bersama-sama kita bangkit dari keterpurukan, bersama-sama kita menghadapi problematika hidup ini dengan perspektif yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau gak mau bagaimanapun juga hidup kita di dunia ini tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya panduan, tanpa adanya peran serta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, di podcast pertama ini mungkin segitu dulu ya. Nanti teman-teman silahkan komen di kolom komentar untuk pembahasan kita selanjutnya, mau bahas apa kita, mau podcastnya tentang apa, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Karena di sini ibaratnya podcastnya podcast solo, karena sifatnya kita masih membangun channel gitu. Dan jangan lupa buat subscribe ya, semoga channel kita bisa bangkit bersama dan kita bantu pulih bersama-sama gitu. Oke, teman-teman, selamat malam dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Semangat ya. Allah gimana ya? Berat sih rasanya buat nyelesain podcast ini gitu. Singkat sekali ya. Oke deh. Oke teman-teman, selamat malam, selamat beraktivitas. Silahkan setelah ini kita upgrade diri kita menjadi lebih baik, tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Aku Fauzan, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next podcast.